Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, amin ya rabbal alamin, dan tidak kurang suatu apapun. Oke sobat, kali ini saya akan mencoba mereaksi video yaitu tentang tata cara berwudu yang betul. Karena syarat dari sahnya sholat adalah berwudu yang betul. Kali ini saya akan mencoba mereaksi beberapa video dari Ustadz Hadi dan juga Ustadz Buya Yahya. Mudah-mudahan ini merupakan amal jariah buat beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa ya subscribe channelnya Ustadz Hadi Hidayat Official. Oke, kali ini kita coba dengar videonya. Baik teman-teman, kita akan mencoba melakukan praktek wudhu langsung. Saya sudah mengondisikan ini ya. Kemudian tangan juga sudah disiapkan, baju sudah dilipat, kacamata sudah dibuka, jam tangan sudah disimpan, dan sekarang kita akan coba praktekkan dengan menggunakan keran terlebih dahulu. Baik ya. Yang pertama tentunya kita mengonfirmasi keimanan terlebih dahulu, karena panggilan wudhu ingat dibuka dengan panggilan iman. Dan saya terangkan di pelajaran sebelumnya bahwa panggilan iman itu mengonfirmasi lurusnya niat kita, lurusnya tujuan ibadah kita yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah konfirmasinya bersumber dari hati kita, dalam jiwa kita. Kita niatkan ibadah kita ini, wudhu kita ini ditujukan ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa hati kita. Boleh dengan menggunakan bahasa masing-masing, misalnya saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ingin menggunakan bahasa Arab juga di hati kita, seperti orang Arab juga tentunya menggunakan bahasa Arab, kita menggunakan bahasa Indonesia, boleh-boleh saja di hati kita. Misalnya kita menyatakan bahwa nawaitul wudhu'a lirafil hadathi, misalnya al-asghari lillahi ta'ala, boleh ya. Kemudian lisan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Terus ya. Nah, kita ingin mengambil versi lengkapnya terlebih dahulu. Versi lengkap tentunya ini terkait dengan sunnahnya juga. Kan kalau yang pokok itu ada 4, seperti kita uraikan di pertemuan yang lalu. Kemudian versi lengkap ini kita bisa ambil versi yang dicontohkan langsung oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengambil pelajaran dari contoh wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa dilihat di Sahih Al-Bukhari ya. Di Sahih Al-Bukhari topik yang keempat, Kitabul Wudhu, subtopik yang ke-23. Baik, sekarang kita akan coba memulai praktek, dan tentunya tadi sudah kita sampaikan memulai dengan niat ya. Kemudian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ingat betul baik-baik bahwa Islam seperti diuraikan di pertemuan yang lalu sangat perhatian detail terhadap segala hal, terutama aspek-aspek yang melahirkan manfaat. Ini adalah air keran yang menampung aliran air yang masih bersifat murni, mutlak, tahur. Jadi ini sangat bermanfaat. Karena itu tidak diperkenankan untuk membuang-buang air ya. Sekali lagi, tidak diperkenankan membuang-buang air pada keadaan yang tidak semestinya. Itu dalam Islam disebut dengan israf, mubazir ya. Karena itu seperlunya kita keluarkan, kalau menggunakan keran ini seperlunya kita keluarkan, tampung dulu airnya kan. Nah, yang pertama kita gunakan untuk menyela-nyela kan. Bagian pertama kita gunakan untuk menyela-nyela seperti ini, keluar. Tidak usah terlalu besar ya, nggak usah terlalu besar sehingga airnya juga tidak boros ya untuk keluar. Nah, ini kita menyela-nyela dulu, dimulai dari kanan ya. Ingat ya, selalu dimulai dari yang kanan. Nanti di Al-Bukhari ini di subtopik yang ke-31. Jadi kalau kita baca topik yang keempat, kita berwudu, subtopik 31 itu ada namanya subtopik berjudul Babut Tayammun ya, memulai dengan bagian yang kanan. Selalu kanan didahulukan, kanan dahulukan. Baik ya, jadi kita mulai. Ini kita buka dulu secukupnya kerannya, keluar air. Ulangi ya, tadi sudah kita bismillahirrahmanirrahim, niatkan dalam hati. Kemudian kita menyelai-nyelai seperti ini ya. Ini bagian pertama. Nah, lalu yang kiri juga dibersihkan dulu seperti ini ya. Sudah ya. Nah, ini sudah dibersihkan. Nah, ini sunnah ya, sudah sunnah yang pertama kita lakukan, karena yang pertama niatkan mengikat pada rukunnya, pokoknya. Jadi ada pokok yang terkait dengan konfirmasi keadaan hati kita. Rukun yang pertama niat, kan? Nah, kemudian dikonfirmasi di lisan dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu kita masuki sunnah-sunnah, memulai dengan sunnah berwudu. Tadi sudah.
menyela-nyela dulu, ini membersihkan bagian jemari-jemari dan telapak ya. Baik, sehingga keadaannya bersih sebelum membersihkan yang lain. Baik, selesai, kemudian langsung untuk berkumur-kumur kita ambil. Nah, biasanya saya melakukan seperti ini. Kalau sudah ngambil seperti ini ya. Nah, ini ghurfah namanya. Ghurfah itu dengan satu genggaman ya, cidukan seperti ini. Genggaman atau cidukan seperti ini. Nanti biasanya kalau saya suka melakukan untuk menghemat itu, begitu dibuka sudah cukup ini ya, lalu saya akan tutup terlebih dahulu, tutup. Nah, sehingga air tidak terus mengalir ya. Jadi langsung kita kumur-kumur. Baik, saya ingin terangkan terlebih dahulu. Di saat mengumur-umur itu namanya tamadmad ya, tamadmad. Itu bisa kita lakukan dengan 2-3 pendekatan. Pertama, kumur-kumur terlebih dahulu ya, kumur-kumur sampai keluar ya. Kemudian yang kedua juga kumur-kumur, nanti sebagian airnya langsung dihisap ya, dihisap. Jadi kumur-kumur sebagian airnya dihisap. Nah, itu yang dihisap itu istinsyak namanya ya, masuk ke dalam hidung, istinsyak, usahakan agak dalam. Nah, nanti kemudian kita keluarkan disebut istinthar namanya ya. Jadi bagian yang kedua kumur-kumur ya, kemudian yang pertama, yang keduanya itu sambil dihisap, baru nanti istinsyak ini, kalau istinthar dikeluarkan. Ada nanti sedikit saja bisa tambahan kalau menggunakan siwak ya, untuk bisa membersihkan itu ya. Jadi bisa saja, kemudian kalau memang tidak ada itu bisa gunakan bagian jari yang dianggap bersih ya, tadi kan sudah dibersihkan. Untuk membersihkan kalau ada sisa makanan yang kalau tidak ada siwak dengan kayu tertentu atau sikat gigi, Anda bisa gunakan bagian jari yang dianggap sesuai untuk membersihkan kalau ada sisa makanan di sini yang tidak cukup dengan kumur-kumur ya. Saya ambil contoh begini misalnya, ini buka seperti ini ya. Lalu kita mulai ya, lalu kita tutup dulu ini ya, seperti ini. Gitu ya. Nah, ini untuk yang sikat giginya atau membersihkan bagian sisa makanan, sehingga kalau sudah makan ya tidak sempat juga sikat giginya, nanti kita bisa bersihkan dengan bagian jari yang sesuai ya. Itu untuk kondisi-kondisi tertentu. Saya ulang ya, nanti setelah itu istinsyaknya nanti bisa terpisah. Kalau bisa bersamaan juga bagus, gini sambil istinsyak kan, nanti dikeluarkan ya. Kita ambil contoh ya, yang simple dulu. Ini ambil begini ya, kita kumur-kumur. Ya. Nah, baik, kita contohkan ya, sekali lagi ya. Jadi teman-teman sekalian bisa, tadi kan sudah ya untuk kumur-kumur sambil dibersihkan bagian giginya. Nah, kemudian yang kedua kita ambil untuk maksimalkan istinsyak dengan istintharnya. Jadi kumur-kumur lagi sambil dihirup ya ke hidung. Ya, dari buang. Nah, ini bisa berkumur-kumur sambil dihirup, atau kalau mau kumur-kumur dulu buang, nanti bisa untuk istinsyak dan istintharnya terpisah ya. Ya, kita ambil misalnya contoh untuk yang kalau terpisah begini, kumur-kumur dah ya. Kalau mau dihirup ke hidungnya terpisah, kita ambil lagi ya kan, seperti ini. Nah, itu ya. Nah, ini manfaatnya kalau dipisah ini kayak semacam ada pilek ya, pilek atau virus tertentu berkumpul. Nah, ini biasanya lebih spesifik untuk membersihkan wilayah hidung, sehingga ketika ditekan itu istintharnya ini bisa dipijit salah satunya bergantian untuk dikeluarkan ya, sehingga kotoran yang ada di hidung itu bisa keluar ya. Kalau dalam kondisi normal biasa bisa langsung Anda hisap saja, dihirup ya, bukan dihirup ke hidung. Jadi sambil kumur-kumur dihirup ke hidung, jadi bisa dikeluarkan secara bersamaan atau di hidung terlebih dahulu bisa, karena tidak ada aturan spesifik mana yang didahulukan, apakah di mulut dulu atau di hidung dulu. Jadi kalau Anda ingin keluarkan yang di hidung dulu boleh, misal begini ya. Nah, kurang lebih demikian ya. Atau yang di mulut dulu baru di hidung, nggak ada masalah. Tergantung kondisional saja, karena sifatnya tamadmad dulu baru istinsyak, itu yang urutannya. Jadi kumur-kumur dulu baru dihirup. Adapun cara mengeluarkan tidak spesifik diatur ya, tapi kalau ingin berurutan boleh dari mulut keluar baru hidung. Terus kalau kondisi ingin membersihkan spesifik khusus boleh dipisahkan, kumur-kumur ya, kemudian dilepas, baru kemudian khusus untuk yang hidung untuk memudahkan yang di dalam itu keluar. Hikmahnya kan mengeluarkan yang kotor, jelas ya. Baik, bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Nah, jadi itu yang untuk yang pertama, kumur-kumur
Sekali lagi, buka kerannya. Saya ulang ya, kerannya buka. Ambil air ghorfah namanya, segenggaman seperti ini. Ya, kemudian kalau sudah cukup, tutup ini supaya tidak mubazir. Kumur-kumur. Ya, gas ya. Nah, baru kemudian dicuci kembali, disiapkan. Nah, ini kalau sekali cukup sudah. Kalau diperlukan 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali. Ya. Dan ini tadi penggunaan jemari sekali lagi ya untuk menegaskan, untuk menghilangkan bagian bekas-bekas kalau ada makanan dan sebagainya yang kalau sekiranya tidak memungkinkan untuk gosok gigi atau membersihkan. Jelas ya? Baik, lanjut. Dari sini saya tes air dulu. Kemudian kita buka kembali. Nah, sekarang masuk ke bagian yang pokok. Ya, buka lagi, masuk begini, bagian yang pokok, tutup, baru ke wajah. Nah, ini yang ingin saya contohkan, bagian pokok yang paling utama itu. Ini ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di wajah begini. Ini lihatnya yang telunjuk gini. Oh, seperti ini. Nah, ini bagian jempol yang di sini belakang. Kemudian langsung ke bawah. Nah, ini yang diselai-selai di janggutnya. Ya. Maksudnya apa? Supaya meresap air ke pori-pori karena melewati janggut dalam sini. Kalau nggak ada janggutnya bisa langsung dibasuh ke dagu ya, sini. Nah, jadi ini satu, kalau dirasakan belum cukup keseluruhannya, ambil lagi begini. Ya. Terus seperti ini. Kemudian tutup dulu. Ya. Terus seperti ini. Ya. Saya kira 2 kali juga bisa cukup ya. Seperti ini. Ya. Nah, ini nanti ada versi yang sekali itu versinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menyontoh praktek Nabi yang pernah menggunakan sekali. Itu kalau di Al-Bukhari, subtopik yang ke-21, marratan ya. Babul wudu, judulnya itu Babul wudu marratan. Bab pembahasan tentang wudu yang sekali basuh ya. Kemudian nanti yang versi yang keduanya, subtopik 22, itu yang versinya Abdullah bin Zaid. Babul wudu marrataini, 2 kali. Ya, kemudian versi yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yaitu yang subtopik 23. Itu yang 3 kali, talatan. Nah, versi yang dimaksudkan itu adalah pengalaman sahabat-sahabat mulia ini melihat wudunya Nabi untuk memanfaatkan air dan juga terkait dengan luasan cakupan ya, apakah tercakup nggak dengan air itu kepada bagian-bagian yang harus dibasuh atau diusap dalam wudhu itu. Prinsipnya demikian. Jadi boleh sekali-sekali, 2 kali, atau 3 kali, dan mendahulukan yang kanan. Ya, mendahulukan yang kanan. Ada namanya subab yang pernah juga saya utarakan, yang nomor 31 subtopiknya babut tayammun. Ya, tentang tayammun ketika Nabi mengajarkan Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha bagaimana mendahulukan yang kanan. Jadi kanan dulu baru kemudian kiri. Nah, ini tentang kanan dulu kemudian yang kiri juga akan masuk setelah ini. Ya, setelah kemudian wajah selesai baru tangan sampai siku. Ini kita ambil lagi. Ya, wajah selesai, tangan sampai siku, kumpulkan seperti ini airnya. Nah, teman-teman sekalian, ini ya. Kemudian tumpahkan di tangan ini, ya, sampai siku ke sini. Nah, lalu ke sini depan, nah, terus sampai ke sini, ya. Nah, ratakan seperti ini. Jelas ya? Nah, kalau dirasakan belum cukup, rata, buka lagi airnya, ya. Nah, dianggap cukup, ditumpahkan, tutup dulu seperti ini. Nah, nanti bisa dari depan begini, ya. Kemudian ke belakang bisa seperti ini, yang fleksibel saja. Penting air ditumpahkan, bisa ke sini dulu, bisa ke sini dulu. Ya, tadi kan saya mulai dari belakang itu seperti ini, ke depan. Kemudian yang kedua saya mulai dari depan untuk meratakan, ya, seperti ini. Jelas ya? Nah, kemudian setelah itu yang kiri, itu ini buka lagi. Nah, tutup seperti ini. Ya, ini boleh fleksibel. Dari mana mulainya? Yang penting dari depan sini ke bagian siku. Ya, nah, kurang lebih seperti ini. Ya, kalau mau kita samakan, kalau kanan 2 kali, kiri 2 kali juga ya, untuk bisa menyeimbangkan, menyamakan seperti ini. Tumpahkan, ya, pas ya. Baik. Nah, ini suasana malam kita prakteknya, jadi diiringi dengan sekuteng lewat. Ya, teman-teman. Saya, nah, selesai. Kemudian mengusap kepala, bukan rambut ya, karena kepala, ingat bagian mengusap itu ambil. Nah, ini kan dipercikan nih ya, dipercikan seperti ini tuh ya.
Nah, jadi kita pun nggak harus terlalu banyak ngambilnya. Saya ambil secukupnya, percikan, dan nah ini untuk kepala. Kalau dirasakan nggak ada masalah, dari depan ke belakang seperti ini. Ya, kita boleh balikan lagi begini, atau cukup ke belakang juga begini, nggak ada masalah. Ya. Lalu versi pertama langsung ke telinga begini. Ya, langsung ke telinga. Ingat yang telunjuk ini bagian dalam begini, yang jempol ini bagian belakang di sini. Ya, seperti ini. Bisa seperti itu, atau kita dahulukan dulu kepala misalnya, ya. Nah kemudian nggak terlalu banyak ya, cipratkan begini. Nah usapkan misalnya begini. Nah, ya. Setelah kita rasakan cukup untuk bagian kepala, boleh ditarik lagi ke depan, boleh, atau boleh cukup begini saja, sah. Ya, atau kalau ada kesulitan tertentu bagian kepala, dahulukan bekas ubun-ubun, atau nanti kalau ini bermasalah sakit bisa sisi-sisi yang lain termasuk kepala. Setelah itu ambil air lagi, ya kan, baru kemudian membasuh telinga seperti yang tadi dicontohkan. Bagian depannya menggunakan telunjuk di sini, belakangnya menggunakan jempol. Jelas ya? Baik, berpindah ke kaki. Nah ini penting juga karena nanti ada hadis spesifik ya terkait dengan bagian kaki ini, khususnya kotoran-kotoran yang melekat di kuku, ya, kuku bagian jempol ini, ya, di sebelah-sebelah sini, ujung-ujung ini. Jadi perhatian, ingat kaki sampai kedua mata kaki sampai di sini. Ya, jadi kita bisa ambil lagi airnya seperti ini, ya. Kemudian cukup begini. Nah, biasanya saya bagi 3 bagian. Yang pertama saya tumpahkan, basuh ini dulu. Nah, sela-sela ini. Nah, kemudian bagian depan kita bersihkan dulu begini. Ini ya. Nah, udah seperti ini ke belakang, dan tentunya bagian belakang tidak mendapatkan porsi air yang cukup ya, walaupun mendapatkan bagian tertentu untuk mengusap, tapi ini lebih bersih untuk bagian depan pertama. Jadi yang kedua, nah ini kita bisa sempurnakan bagian belakangnya seperti ini. Nah ini ya, majukan lagi ke depan ini. Nah 2 pun sudah cukup sebetulnya ya. Kalau dirasakan kurang bisa dengan 3. Selanjutnya yang kiri, seperti halnya yang kanan tadi, kita ambil ini ya. Nah ini seperti ini. Saya suka menggunakan kelingking karena lebih fleksibel untuk menyela-nyelanya. Ini dibersihkan di sini ya, ini untuk ke belakang. Nah kemudian disempurnakan, ambil lagi, kita tumpahkan seperti ini ya. Dah selesai. Nah ini selesai ya. Setelah selesai, dah, kita diusahakan menghadap ke arah kiblat, kita berdiri sini ya, lalu kita berdoa. Doa yang sudah pernah diajarkan juga ya, syahadatain dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, kalau kita ingin supportkan doanya supaya dengan kita taubat, kemudian juga kita bersuci ya, ya Allah jadikan aku termasuk orang taubat. Berarti ini tadi kita sambil evaluasi. Makanya ada ulama juga yang menyarankan sambil saat dibasuh ini kan, nadhafah ini kan, nadhafah ini luarnya, nadhafah ya, tapi juga harus ada al-husnu wadhiyah. Sifat husnu wadhiyah itu yang dimaksud dengan taharahnya, bersih luarnya, suci dalamnya. Ini yang disyarat Nabi di hadis Muslim. Begitu jatuh air wudhu itu, jatuh pula dosa-dosa yang melekat kepada fungsi-fungsi organ tubuh yang digunakan itu. Jatuh. Nah, jatuhnya ini dengan taubat. Jadi kita merasakan ini ada yang salah nih sebelum wudhu nih ya, supaya hilang kesalahan itu. Makanya ada ulama yang mengajarkan evaluasi saat dibasuh itu, merasakan dalam diri, minta sama Allah supaya digugurkan dosa yang ada di wajah, digugurkan dosa yang ada di tangan, macam-macam. Dalam hati kita bisa meminta dengan bahasa kita, ya Allah, gitu kan, mohon hilangkan kesalahan-kesalahan yang melekat atau kebiasaan buruk pada tangan, pada wajah sebelumnya ya, dan sampai dengan ke ujung kaki. Itu dalam hati kita bisa meminta, nggak ada masalah di situ. Karena ada unsur taubat di dalamnya. Jadi begitu selesai kita berdoa, kita mohon kepada Allah, digolongkan pada orang-orang yang taubat, kemudian juga yang terbiasa bersuci. Mutatahhir itu biasa bersuci. Jadi begitu wudunya misalnya batal, suci lagi sehingga terjaga dalam kebaikan. Karena prinsip wudu itu kan menjaga diri dalam kebaikan. Oke? Okay? Baik, selesai ini dengan menggunakan versi kran ya. Gunakan versi kran. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan versi bejana. Nah, di sini ada gayung ya. Kita akan coba gunakan gayung ini. Nah, sebetulnya kalau kita bersandar pada tadi ya, jumlah volume air yang kita gunakan saat menggunakan kran itu kan sebetulnya nggak banyak. Ya, kalau ada di minuman kemasan dengan bentuk kayak gelas itu
sekitar 250 mili ya. Itu kan kurang lebih segitulah ya, nggak terlalu banyak yang kita gunakan seperti tadi disampaikan. Jadi kalau kita tampung dengan gayung pun kurang lebih bismillah ya. Ini habis cukupnya, udah harus penuh juga, mungkin kita ambil setengahnya segini cukup ya, setengahnya begini cukup ya, tergantung keadaan kitanya. Nah ini kalau pakai gayung, kalau di atas nanti jatuhnya terlalu tinggi, jadi saya turunkan ke bawah untuk menyontohkan, misalnya di sini ya, paling gampang ya seperti ini ya. Jadi kan sudah keadaan jongkok. Kalau di Timur Tengah kan ada, atau tidak yang Timur Tengah, saya kadang-kadang di beberapa negara atau beberapa tempat di Indonesia juga kadang-kadang ada suka pakai dudukan tuh ya, jadi kita bisa sambil duduk. Nah ini kalau seperti ini pakai bejana, kurang lebih disimpan seperti ini. Jadi kalau bejananya lebar nanti bisa sambil diambil seperti ini ya kan. Nah, tapi dengan catatan juga nanti tidak ada sisa-sisa air yang terlalu banyak yang melekat di lengan ya, khususnya di telapak ini, sehingga mencampur kepada yang sudah ada. Jadi amannya kalau mau aman, apalagi dengan kondisi seperti ini, kita tuangkan seperti ini ya, jelas ya. Ini bagian pertama. Nah, terus kemudian seperti ini. Nah ini lebih hemat nih digunakannya, itu satu ya, selesai. Nah, kita ambil versi yang sekali ya kan. Nah kemudian dari sini ambil lagi kan. Nah ini ya, nah ini berkumur. Nah, kalau dirasakan belum cukup, ada yang sekali, dua kali, seperti tadi saya contohkan, nggak ada bedanya dengan yang pertama. Kemudian ngambil lagi gini ya. Nah ini sama persis teman-teman sekalian, nggak ada bedanya dengan yang pertama tadi. Kita tuh aja ini ya, seperti ini tuh ya, seperti tadi ya, diulang. Kemudian selanjutnya untuk tangan seperti ini ya, baik dari depan dari belakang, yang penting dimulai dari sini ya sampai ke siku. Nah yang kanan sudah, kita gunakan bagian yang kirinya ya, sama saja seperti yang saya contohkan tadi. Kita ambil dulu ya. Nah ini ambil, kemudian paskan dulu gayungnya, karena ini kan nggak rata di sininya ya teman-teman. Kalau kita mau pindahkan sini juga boleh sebetulnya, nggak ada masalah ya. Nah kemudian jatuhkan di sini. Nah seperti ini ya. Baik, ayo cari pijakan biar aman, biar nggak tumpah atau seperti kayak gini kan agak susah jaga keseimbangannya. Nah kemudian seperti ini ya, dicipratkan sedikit, kemudian kepala balikan kembali atau tidak sama sekali ke sini, nggak ada masalah, ke telinga seperti ini. Nah ya, yang lebih seperti itu. Kalau ini ada sedikit di bawah kita, maka kita harus agak naik untuk membasuh kaki ya, seperti ini. Nah, kita naikkan begini ya, seperti yang tadi pertama ini. Baik, kemudian diambil lagi ya, seperti ini ke belakang untuk meratakan. Dia dua kali ya teman-teman sekalian ya. Ya, kemudian pakai yang kirinya seperti ini, seperti yang dicontohkan di awal tadi. Setelah itu kita ambil lagi sekali lagi. Nah ini seperti ini ya. Baik, selesai dua versi ini, dan masya Allah tuh masih bersisa. Artinya kan sebetulnya nggak butuh banyak gitu airnya ya, nggak butuh banyak. Ini nggak, kita berdoa. Oke sobat, itulah tadi dari praktek berwudu yang betul dari Ustadz Adi Hidayat. Sekarang kita coba tengok video lainnya, itu dari Buya Hayat. Mari kita dengar. Wudunya, wudu ini tidak harus lepas. Mana wudunya turunin, nggak bisa ini, tumpah nanti. Ya, kalau wudu ini nggak apa-apa, ada jamnya. Cuman sayang kali jamnya ya. Nah, nggak ada, karena kalau air bisa masuk nerobos ke sini. Ini juga nggak harus dilepas. Cuman kita lepas biar gampang, karena kebetulan kenapa? Ini cara praktis, airnya sedikit, jangan-jangan nggak masuk, maka dilepas saja, aman. Oke, jam di sini. Oke. Saya kasih dua cara. Cara nggak ada yang menolong. Ada yang nolong tuh makruh hasilnya.
minta tolong sama orang makruh, sebab ibadah itu hendaknya orang itu tawadhu. Kalau minta tolong gaya bos, makruh. Sekarang kita coba yang nggak pakai minta tolong sama orang dulu, baru nanti pakai minta tolong. Barangkali sudah agak sepuh, repot, nggak bisa begini. Ini segelas, saya kasih 2. Jadi niat wudhu membasuh wajah. Dengan niat membasuh wajah, tuangkan kata. Yang penting sudah ada genangan di sini. Ini menggenang, ini genangan kan? Ini air minum, air kemasan. Yang penting ada genangan begini, langsung. Nah, jangan dilepas telapak tangannya. Menggunakan Selesai. air sehemat mungkin ya. Wajah selesai sekali. Sah. Ini sah beneran, bukan sah-sahan ini. Tinggal nanti kalau kesempurnaannya kita wudhu di mana? Dia dua di rumah ya jangan sampai begini dong, masuk rumah air banyak nggak mengamalkan sunnah. Setelah itu telapak tangan. Ini yang kita tidak pakai minta tolong sama orang. Dirapikan dulu ininya biar nanti nggak jatuh. Cukup ini digenangan, asalkan menggenang boleh. Gelas air apa? Aqua gelas ya. Nah, ini Kenapa kan? dirata sudah. Asalkan jangan dilepas. Kalau lepas jadi mustakmal nanti. Jadi kalau lepas harus ngambil air baru lagi. Karena ininya sudah dipakai. Kalau lepas, jadi kan selesai nggak sampai selesai. Begitu juga sini ya. Ini banyak yang tumpah ya, banyak yang tumpah. Ini sudah sah. Kan ini membasuh ini, bukan mengusap. Kalau mengusap tuh di saat nggak ada. Baru setelah itu tangan bisa celupin begini boleh. Ambil rambut bagian mana saja. Mengusap kepala. Atau bagian belakang. Ibu-ibu mungkin bagian belakang boleh. Pokoknya rambut yang di kepala, rambut kepala yang di kepala. Kalau rambutnya gondrong sini di sini nggak sah. Baik, setelah itu kuping kan sunnah. Takut ngabisin air nggak usah kupingnya. Kaki. Selesai. Kaki. Ya, selesai. Ini selesai. Ini gampangannya begini. Cuma nanti kalau kesunahan kan begini, harus begini, sunahnya begini, kelama, ya. Nah, tadi cukup begitu sudah sah. 1 gelas nggak habis. Makanya kalau ada orang nggak bisa sholat gara-gara nggak ada air, ini keterlaluan dia, nggak ngerti cara wudhu. Cuman tadi kita bikin amat pelit amat ya, agak banjir-banjir sedikit boleh lah, gitu loh ya. Ya, itu. Kemudian kalau minta tolong sama orang bisa minta tolonglah. Saya sudah terlalu tua ini, gerak-gerak. Oke, lebih enak kalau pakai minta tolong. Makruh tapi ya daripada nggak sholat loh ya. Nah, agak banyak. Oh, ini gampang gede banget. Wah, langsung wudhu, niat wudhu begini. Wah, ini langsung satu wajah habis nih. Selesai. Tangan, nggak kan bisa gini, kayak gini. Selesai. Lagi minta tolong lebih mudah dan lebih sempurna. Tapi makruh, tapi nggak apa-apa, ini bukan makruh lagi, darurat karena sudah sepuh megang terus ini paling minimal gini. Idealnya begini kalau mau gini. Nah, ini sunnah ini. Itu. Jadi ke sunnah ini. Bahkan sekali cukup lah. Sekali cukup. Setelah itu apa? Kaki. Ini minta tolong, enak minta tolong. Cuman kadang-kadang boros ya, nggak ngerti keinginan saya. Nah, itu ya. Sudah selesai. Terus selesai. Ambil tisu. Makruh pakai anduk. Makruh pakai tisu juga makruh, masih biarin. Ini kan ibadah, ngapain dibuang? Ya? Makruh pakai anduk. Cuman karena mungkin kita di jog takut kemana-mana, ya sudahlah. Keringin. Makruh tapi kalau bisa nggak usah pakai karena itu adalah asar ibadah, bekas ibadah, jangan dibuang deh. Ngapain kan sayang biar nempel di wajah kan begitu. Selesai mau sholat. Anduk. Sudah cukup Jadi gini, jangan susah ibadah. Seperti itu kalau sampai nggak bisa sholat, yang salah adalah gurunya. Baik, sampai di sini. Kita lanjutkan.